Ya, saya sekarang bicara Ya. soal Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istri Rasulullah yang paling muda dan paling cerdas. Ingatannya kuat. Ya. Jadi Aisyah ini kan anaknya Abu Bakar, berarti Rasulullah itu menantunya Abu Bakar. Ya. Lah berarti ketika hijrah ke Madinah, Nabi itu disertai mertuanya. Oh ya Allah, dua-duaan ini ya, sama mertuanya ya statusnya ya. Setelah wafat, Rasulullah wafat, kemudian mertuanya itu dimakamkan di sebelahnya Nabi. Oh Allah. Sampai hari ini. Lalu Umar itu mertuanya Rasulullah juga. Umar juga ya? Iyalah, karena Umar itu punya wanita anak namanya Hafsah. Iya. Jadi yang mendampingi itu adalah Rasul dan kanan kirinya adalah mertuanya. Ya Allah. Bukan karena kolusi. Bukan karena mertua, bukan. Tapi karena kemuliaannya. Gitu loh. Jangan dikira Nabi itu dan yang menentukan Abu Bakar ada di sebelah Nabi kan bukan Nabi. Nabi kan tidak pernah wasiat. Nggak pernah itu. Nggak pernah. Itu berarti masyarakat mengakui layak. Layak dekat Rasulullah. Nah, kita semuanya ini seringkali tidak mengukur diri. Kita rebutan ke Raudhah. Ayo. Iya. Apakah Anda sudah layak mendekat Rasulullah? Allah. Ya tidak apa-apa, tapi kalau berebut jangan terlalu lah gitu ya. Dan kalau sudah di dalam jangan lama-lama. Di Raudhah itu di Madinah. Ada orang yang pernah saya ceritakan itu tidak mau masuk Raudhah. Justru nggak mau malah nih. Alasannya takut bahwa saya ingin menghormati Rasulullah. Jangan-jangan Nabi yang harum karena saya masuk jadi tidak harum. Akhirnya dia di tempat yang jauh. Dia tidak masuk. Itu dicatat dalam buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi, karangan Al-Ghazali. Mi'atu Qissah min Ru'an. Iya, lupa saya namanya. Ada aziznya tinggal saya. Mi'atu Qissah. Dan setelah dia itu tidak masuk, semua kan berebut masuk ke Raudhah. Tadi dia tidak masuk. Lalu pada malam berikutnya ada seorang syekh yang bermimpi suruh mencari orang itu yang nggak masuk ke Raudhah itu tadi ya. Sampaikan salam saya ke dia bahwa karena tawaduknya kepada aku, karena tawaduknya kepada Nabi senang dan Nabi memintakan ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Nah sekarang kita bicara Aisyah. Aisyah menyukai boneka. Nah, saya menyukai boneka. Jadi kalau ada orang suka boneka jangan disalahkan loh. Dia menyukai boneka dan butuh seorang pendamping yang murah senyum. Halo para suami. Halo para suami. Belajar senyum. Belajar humor. Ya toh? Belajar humor ya, Prof. Iya. Hai para istri. Halo para istri. Belajar senyum. Belajar humor. Jangan tegang terus. Allah. Apalagi pulang dari kerja tambah tegang. Kepada suami, pada istri. Belajar humor ya. Apa caranya? Enggak tahu lah caranya seperti apa. Saya kemarin itu, ya mohon maaf saja, saya kadang-kadang suka mijeti istri itu. Saya kalau di panggung ya di panggung, tapi kalau di rumah ya di rumah. Nah, saya juga sering dipijeti istri. Saya waktu mijeti istri saya bilang ada kisah bahwa Abu Nawas itu mengumumkan akan terbang. Akan terbang. Ya, akan berceramah dan ceramahnya itu judulnya akan terbang. Dia akan terbang. Lalu orang datang, semuanya datang. Tertarik dengan ini Abu Nawas akan terbang. Nah setelah orang datang semua dia duduk saja. Duduk saja. Loh katanya terbang gitu. Loh siapa yang bilang saya terbang?
Saya kan bicara akan terbang. Nggih, nggih. Ya akan. Akan. Lah saya cari juk itu ya supaya menambah Keharmonisan. kemesraan. Iya. Itu. Nggih, Nah, baiklah ya. ya Allah. Nah, ini Aisyah juga begitu. Butuh cara-cara seperti ini. Kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak ditentukan sepenuhnya oleh materi. Nggih. Ya toh? Aku gak usah muri-muri karo wong iki. Dengan Mas ini tidak bisa muri-muri. Saya nggak bisa marah dengan istri saya itu. Ya, humornya itu. Selama suami istri pun murah senyum, walaupun setengah dipaksakan, problem rumah tangga tahap demi tahap dapat teratasi. Ya Allah. Bukan semakin meruncing. Nggih. Ya toh? Nggih, nggih. Suami marah, kemudian istrinya bilang, "Pak, monggo Pak, marah Pak, tapi saya izinkan Pak ya, saya menikmati bakso Pak ya." Iya. Kemarin marah sama, wah jadi nanti. Nggih. Udah kalau gitu, wah. Ya. Bagi yang pelit senyum, segera konsultasilah kepada psikolog. Nggih. Baik, sekarang saya lanjutkan. Setelah pulang dari perang Tabuk atau Khaybar, Nabi menuju rumah Aisyah. Setelah perang kemudian Nabi menuju ke rumah Aisyah. Tiba-tiba angin kencang menembus rumah. Sehingga terbukalah kain penutup beberapa boneka milik Aisyah. Ya. Angin kencang, ya. Lalu kain penutup boneka itu terbuka. Satu di antaranya adalah boneka kuda yang bersayap. Ada di antara boneka itu kuda yang bersayap. Nabi bertanya, Aish, Nabi kalau panggil kan Aish. Aish itu ya. Ya, Aish itu artinya itu kehidupan. Kehidupan Aish-nya. Aish itu kehidupan. Jadi artinya wahai wanita yang menghidupkan saya. Ya Allah. Yang memberi semangat hidup. Boneka apa ini? Kata Aisyah, boneka bersayap. Bagaimana kuda bisa bersayap? Tanya Nabi. Masa ada kuda bersayap? Sang istri dengan cepat menjawab, bukankah Nabi waktu Isra Mi'raj, bukankah kuda Nabi Sulaiman juga bersayap? Masya Allah. Iya toh? Iya. Mendengar jawaban cerdas itu, Nabi tersenyum lebar sampai terlihat gigi gerahamnya. Hampir ngakak ini ya, Pak. Iya. Aisyah, pinter sekali kamu itu. Ya. Masa ada kuda bersayap loh? Kudanya Nabi Sulaiman kan bersayap. Ya Allah. Ya. Inilah serial humor yang ketiga mungkin ya, nggak tahu keberapa ini. Nah, keempat. Ya. Baik, saya kira begitu. Ya. Kita interaktif ya, Prof ya. Ya, ada 5 menit. Ya, Masya Allah, ini masuk banyak sekali yang masuk ini ya. Dari Mas Mustain Hamzah ini ya. Assalamualaikum Prof, ngapunten mau tanya hal yang bikin gelo hati Prof mengenai sholat yang kadang banyak yang melalaikan sholat. Kaitannya dengan seorang wanita yang hanya memberi minum anjing yang haus, yang dia itu seorang yang maaf pelacur, yang pada akhirnya diberi surga oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kami ini Prof, yang kadang-kadang dengan segala macam problema hidup yang ada, kemudian sholat ada jarang, jarang sholat ada, rajin tapi masih dengan berbagai macam ketakutan akan su'ul khotimah. Ngapunten Prof. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ini mungkin membanding, memberi pencerahan lah, gitu ya. Jadi beginilah ya, hidup kan masih koma belum titik, ya. Hidup masih koma belum titik, artinya Mas Hamzah mungkin sekarang kan begitu, besok kan tidak, walaupun tidak drastis tapi kan lumayan. Setelah acara ini kan Mas Hamzah lebih tenang, ya begitu.
sadar bahwa oh ternyata menyiram bunga saja itu ya pahala. Ya Allah. Ya toh gitu. Oh ternyata lelah dari pekerjaan itu juga ibadah. Insya Allah. Tenang ya gitu. Oh ternyata kemuliaan itu tidak diukur pada pemberian. Berarti saya mendoakan saja itu sudah menjadi pribadi mulia dalam pandangan Allah. Ya Gitu loh ya. Allah, gitu ya Prof ya, melihat Jadi jangan anugerahnya. susah. Jangan susah.